Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilbana Solehah, NIM 210601156. Di sini saya akan menjelaskan tentang Nawawi Al-Bantani. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai biografi Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Nawawi Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Al-Tanara. Beliau dilahirkan di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten, Jawa Barat pada tahun 1813 Masehi atau 1230 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 1879 Masehi. Secara genetik, beliau adalah keturunan Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati yang ke-12, atau bisa dikatakan keturunan putra dari Maulana Hasanuddin Sultan Banten II. Awal perjalanan Syekh Nawawi Al-Bantani dimulai saat beliau memasuki umur 5 tahun. Beliau diajari langsung oleh ayahnya yang merupakan seorang tokoh agama, yaitu Kiai Haji Umar. Melalui ayahnya, beliau belajar Al-Quran, tafsir, fikih, nahwu, dan ilmu kalam ketika beliau sudah umur 8 tahun. Mulailah beliau melakukan perjalanannya di Jawa Timur. Di sana beliau belajar selama 3 tahun. Kemudian beliau melanjutkan menuntut ilmu di Cikampek, Jawa Barat. Di sana beliau belajar tentang ilmu kebahasaan. Tidak berselang lama, beliau diberikan kepercayaan untuk mengasuh pondok pesantren yang dirintis oleh ayahnya. Kemudian, setelah berusia 15 tahun, beliau berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Setelah berada di sana, beliau memanfaatkan momen tersebut untuk mendalami beberapa keilmuan seperti ilmu kalam, ilmu bahasa Arab dan sastra, ilmu hadis, tafsir, dan fikih. Setelah 3 tahun berada di Timur Tengah, beliau pulang ke daerahnya lagi untuk membantu ayahnya mengembangkan pondok pesantren yang dirintis oleh ayahnya tersebut. Kemudian setelah beberapa tahun berada di daerahnya, beliau kembali lagi ke Mekah dan bertujuan untuk menetap di sana. Atas kecerdasan dan ketekunan beliau menghantarkannya menjadi murid yang terpandang di Masjidil Haram. Baik, pembahasan yang kedua mengenai konsep pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sini, hal penting dalam pendidikan yang terkonteks Islam pada umumnya mengacu pada term at-tarbiyah, at-ta'dib, dan at-ta'lim. Ketiga istilah atau term tersebut yang populer atau yang sering digunakan dalam dunia pendidikan adalah at-tarbiyah, sedangkan kedua istilah tersebut jarang sekali digunakan dalam dunia pendidikan, dan keduanya sejak awal sudah digunakan di dalam dunia pendidikan Islam. Yang pertama yaitu kata taklim yang menunjuk kepada arti pendidikan. Nawawi berpandangan bahwa proses taklim dalam Islam itu mencakup transfer atau pemindahan ilmu, nilai dan metode, dan transformasi, yaitu hal-hal yang diterima peserta didik itu menjadi miliknya dan dapat membentuk pribadinya. Yang kedua yaitu kata tarbiyah yang menunjuk kepada arti pendidikan. Menurut Nawawi, lafaz Rabb yang terdapat dalam Quran surah
Al-Fatihah ayat 2 mengandung arti tarbiyah, yaitu mencakup, mengubah, dan mengendalikan satu tahap ke tahap yang lainnya. Yang ketiga, kata ta'dib yang menunjuk kepada arti taklim. Nawawi menggunakan kata ta'dib sama dengan kata taklim, akan tetapi kata ta'dib ini ditekankan kepada pembentukan akhlak. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu relevansi pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani di era modern. Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani tentang pendidikan mempunyai relevansi dengan pendidikan pada masa sekarang atau pada era modern ini. Banyak aspek atau sudut pandang yang bisa digunakan untuk melihat relevansi pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani yang dirumuskan Syekh Nawawi Al-Bantani Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu bukan untuk mencari kedudukan, kemegahan dan kegagalan. Di sini pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani mengenai metode pendidikan yang relevan dengan perkembangan pendidikan Islam itu metode dialog Qur'ani dan Nabawi melalui kisah-kisah keteladanan, aplikasi dan pengalaman ibrah dan nasihat, targhib dan tarhib. Sementara itu, wujud penerapan dan nilai-nilai pendidikan Islam saat ini memang cukup menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, karena banyak sekolah-sekolah bercirikan Islam, madrasah dan pesantren favorit yang banyak diminati oleh masyarakat atau pengguna pendidikan. Muncul dan berkembang pula berbagai fenomena gagasan corak pendidikan, percontohan madrasah model sebagai pilot project Kementerian Agama, sekolah percobaan, sekolah akselerasi, sekolah unggulan, sekolah atau madrasah internasional dan lain-lain. Kemudian, penerapan pendidikan Islam yang ada di Indonesia sebenarnya sudah diterapkan jauh-jauh hari dalam lingkungan pondok pesantren dengan diajarkannya berbagai pelajaran tentang Islam dan nilai-nilai kehidupan yang digali dari falsafah Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini membuktikan meski dianggap ketinggalan zaman, ternyata nilai-nilai pendidikan Islam yang digambarkan Syekh Nawawi Al-Bantani secara esensi masih bisa diterapkan, bahkan menjadi roh bagi dunia pendidikan yang dapat mengontrol moral anak didik. Teori pendidikan yang paling benar dalam arti perlu dipadukan dengan teori-teori pendidikan modern tentunya akan menciptakan suatu bentuk teori pendidikan yang mampu melahirkan produk-produk pendidikan yang cakap ilmu pengetahuan dengan dihiasi pribadi yang bermoral Islami. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.